Geger, respon Hotman Paris Hutapea ketika Firdaus Oyobo mengaku telah mengirim surat pengaduan ke kantor pusat mobil super mewah yang berkedudukan di Italia melalui email dan dalam bahasa Inggris. Firdaus mengaku menulis sendiri surat tersebut dan direvisi oleh sekretaris pribadinya. Namun, ketika membacanya, lafal Firdaus pun terkesan masih belepotan. Tak hanya itu, aksi Hotman Paris yang hampir setiap hari menyindir Firdaus di sosial media pribadinya dianggap oleh Firdaus sebagai keberhasilannya menjadikan dirinya sebagai musuh terbesar Hotman Paris selama hidupnya. Memang diakui Firdaus bahwa Hotman Paris telah membuat dirinya kehilangan mata pencarian sebagai pengacara, di mana banyak kliennya yang akhirnya mundur, sehingga Firdaus yang biasanya memberi uang bulanan kepada istri senilai 200 juta rupiah kini tidak ada lagi. Lantas seperti apa respon menohok dari Hotman Paris Hutapea atas pernyataan dari Firdaus tersebut? Seperti apa pula sindiran Rasman Arif Nasution atas Hotman Paris Hutapea terkait bukti-bukti yang disodorkan Hotman di muka persidangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Hotman Paris Hutapea versus Firdaus Oyobo rupanya masih terus memanas. Keduanya pun dengan gencar saling melontarkan berbagai sindiran pedas melalui sosial media. Dari pihak Firdaus, ia mengaku bahwa dirinya sudah mengirimkan surat laporan alias pengaduan ke kantor pusat mobil super mewah dunia yang berkedudukan di Italia dalam bahasa Inggris. Firdaus mengaku bahwa surat pengaduan tersebut ia buat sendiri, namun dikoreksi oleh sekretarisnya sebelum dikirimkan lewat email ke alamat tujuan di Italia. Di hadapan awak media kemarin, Firdaus Oyobo pun menunjukkan dan membacakan isi surat laporannya dengan ekspresi yang begitu tegas, namun dengan lafal yang begitu belepotan. Gue udah gue somasi Lamborghini Italia sama itu. Bukan somasi sih, gue beri laporan. Gue bukan somasi, laporan. Jadi melalui sekretaris gue, kita pakai email kan ke sana, ada suratnya. Jadi gue kasih beneran. Karena gue kan memang rencananya mau beli. Memang mau beli Lamborghini sama Ferrari. Kenapa gue dijolimi? Gue kirim ke Ferrari. Nah, ini tulisan gue ya, gue perbaiki lagi sama sekretaris gue yang lebih jago bahasa Inggris. Karena ini tulisan gue. Oke. Lamborghini, Jakarta, 4 Maret 2025. To CEO of Lamborghini via Modena, San Agata, Bologna, Italia. There, in connection with this letter, we ask a team of legal counsel on the basis of the appointment Dr. Muhammad Firdaus Oyobo SHMH that our clients has been disadvantaged in the purchasing process of purchasing a Lamborghini sport car. We ask legal counsel as Lamborghini to strongly reprimand Prestige as a dealer or ATPM for Lamborghini brand in Jakarta, Indonesia. That is Mr. Rudy Salim. Our clients was invited to purchase event at a prestigious dealer in the Peak 2 area and spoke to Mr. Rudy Salim about buying
a Lamborghini from the pocket from ceiling land in the Parung area. But why did Prestige dealer through its owner Mr. Rudy Salim harass our client? Does our client feel that he has suffered material and immaterial losses, especially in terms of our client self-esteem and goods? We hope that Lamborghini can respond as soon as possible to our complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. We have all of our client Mr. Dr. Firdaus Oyowobo SMH. Lamborghini will follow up on the violation and call damage the marketing of Lamborghini sport car because one of the prestigious dealer committed a violation against prospective car owner. Thank for your attention. Ini gue tulis tapi gue suruh revisi sekretaris gue. Udah dikirim ke Lamborghini Italia sama Lamborghini Ferrari Italia. Di mata Firdaus Oyowobo, aksi Hotman Paris Hutapea yang hampir setiap hari membicarakan dirinya alias menyinyir dirinya di sosial media, diklaimnya lantaran dirinya di mata Hotman Paris adalah musuh terberatnya selama hidup. Bahkan Firdaus pun merasa bahwa dirinya telah mengukir prestasi lantaran telah berhasil membuat Hotman Paris selalu membahas dirinya di sosial media pribadinya. Menurutnya, ia pun merasa biasa saja. Namun ia menganggap kejiwaan Hotman Paris pun sudah terganggu akibat serangan darinya yang begitu bertubi-tubi. Firdaus pun juga mengakui bahwa dalam pertarungan untuk melawan Hotman Paris Hutapea, ia pun telah mendapatkan resiko besar, yaitu kehilangan mata pencaharian, serta diakuinya bahwa Hotman Paris pun telah menutup dapurnya. Dirinya yang biasanya menyetor 200 juta rupiah per bulan kepada istrinya, namun kini tidak ada lagi. Dan ia pun mengakui bahwa dirinya baik-baik saja, berbeda dengan Hotman Paris yang begitu drop dan kini sehancur-hancurnya. Kalau ilmu psikolog, ya secara psikolog ya, Hotman kan hampir tiap hari membicarakan gue. Artinya itu satu sinyal bahwa gue adalah musuh terberat si Hotman selama dia jadi pengacara. Ya, walaupun dia ngaku pengacara internasional lah atau apalah gitu. Hari ini Firdaus Oyowobo telah mengukir prestasi, membuat Hotman Paris selalu membahasnya setiap hari di media sosialnya. Padahal udah gue larang. Padahal gue udah gak berkenan tuh membahas Hotman Paris. Tapi dia setiap hari mengunggah gue, mengejek gue, menghina gue dengan memfitnah gue. Dengan hal-hal yang sepele, remeh-temeh yang gak pernah gue lakuin. Jadi gue ya santai-santai aja, gue anggapnya dia udah keganggu jiwanya kan gitu. Akibat serangan-serangan gue, dia buktinya dia berobat. Gue kehilangan job, ya kan? Ada beberapa perusahaan yang putus kontrak gue kan gitu. Ada 10 ya yang putus kontrak semua waktu itu bersamaan, 10 perusahaan itu diputus semua kontrak gue, tapi 3 yang kembali. Yang 7 udah kontraknya udah putus total. Nah di situ aja Hotman ya, kalau dia ini berpikir udah ngapus dapur gue itu, udah nutup dapur gue. Gue biasanya nyetor ke istri gue 200 juta per bulan. Sekarang udah nggak ini lagi. Karena perusahaan-perusahaan itu udah putus kontrak sama gue. Tapi gue fine aja, happy aja, nggak ada masalah, itu cobaan. Artinya yang sakit bukan gue sendiri, kan itu yang bilang tadi, kalau perang menang jadi abu, kalah jadi arang. Gitu. Menang jadi arang, kalah jadi abu kan gitu. Sebaliknya. Jadi itu dia. Gue di drop, Hotman hancur sehancur-hancurnya.
dengan biaya pengobatan. Mungkin bisa jiwanya nggak ketolong lagi nanti kalau sakitnya terus menerus. Bisa jadi kan. Firdaus pun kehilangan job pasca berita acara sumpahnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten atas restu dari Mahkamah Agung. Namun, Hotman Paris terus melancarkan sindiran menohok kepada Firdaus lewat sosial media pribadinya terkait aksi Firdaus yang ingin mensomasi Rudy Salim. Hotman pun menyindir Firdaus belum pernah menginjakan kaki ke luar negeri. Hotman pun yakin bahwa Firdaus tidak tahu di mana letak kantor pusat mobil mewah yang akan disomasinya. Hotman Paris pun menyindir bahwa Firdaus terbiasa hidup di kampung sehingga ia pun merasa yakin kalau Firdaus pun belum pernah ke luar negeri. Selain itu, Hotman Paris pun juga merasa kasihan kepada ibunda Firdaus yang kabarnya merasa sedih atas ulah Firdaus yang membuatnya dirundung malu. Halo Firdaus yang belum pernah menginjak luar negeri, kasihan deh kamu. Kau bilang mau somasi Ferrari internasional, Lamborghini internasional. Saya yakin kotanya pun kau nggak tahu di mana. Kalau aku udah sering, ya, aku yakin kau nggak tahu di mana pun kotanya. Karena apa? Showroom di Jakarta, Prestige punya si Rudy, hanyalah showroom Indonesia, swasta Indonesia, bukan bagian dari organisasi Ferrari atau Lamborghini internasional. Lagi pula kau bilang Ferrari Asia Tenggara, ini Asia Tenggara. Benar-benar kau tuh kau itu biasa hidup di kampung sih, ya. Dan saya yakin kau belum pernah ke luar negeri. Terus kau bilang lagi, saya ini kan customer Lamborghini karena baru mau beli. Kalau mau beli, kalau tanah saya laku. Aduh, kau tuh kasihan deh ibu kamu deh. Tolong deh, kasihan ibu kamu membuat beli hak anaknya begitu. Saya customernya Lamborghini kalau saya beli. Dia bilang gitu. Berarti kau belum beli. Dan kalau tanah saya laku, dia bilang, kalau tanah saya laku 1 triliun malam ini. Aduh, kau tuh benar-benar deh. Mau muntah saya setiap lihat muka kamu di medsos. Mau muntah, sakit perut, ya. Saya yakin semakin banyak warga Indonesia mau muntah setiap lihat muka kamu di medsos, oke? Halo? Dasar. Tuh ganti baju kamu itu belinya di Pasar Impres ya. Di media sosial pribadinya, Hotman Paris pun terus menyindir Firdaus Oyuwobo terkait honor podcastnya bersama Dr. Richard Lee yang hanya 5 juta rupiah sekali tampil dibandingkan Hotman dengan pendapatan bisnis mereka yang menuju 20 triliun rupiah. Para pemilik Hollywood bersaing menuju 20 T. Hehehe. Dr. Richard Lee semula cuma nawari 1 juta rupiah honor Sultan Uranium. Tapi Firdaus chat terus minta jadi 5 juta. Kacian, murah banget kau Firdaus. Demi makan hari ini, tulis Hotman Paris di sosial media pribadinya menampilkan foto dirinya, Dr. Richard Lee dan juga bos mobil super mewah. Hotman Paris juga menyindir Firdaus yang mengaku mempunyai saudara di Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Tapi berita acara sumpahnya dibekukan sehingga tidak bisa lagi bersidang sebagai pengacara. Ngaku ada uranium. Bohong. Ngaku mau jual tanah 1 triliun rupiah. Mau beli 10 Lambo. Bohong. Sekarang ngaku punya saudara di MK dan MA. Tapi MA yang restuin surat basnya dibekukan dan tidak bisa sidang sebagai pengacara. Tulis Hotman Paris di akun media sosial pribadinya. Mengejutkan, Firdaus Oyuwobo sudah mengirim surat laporan alias pengaduan ke kantor pusat mobil super mewah di Italia. Lantas seperti apa pula Rasman Arif Nasution ketika menanggapi sindiran pedas dari Hotman Paris Hutapea terkait bukti yang ia sodorkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta
Sindiran Hotman Paris terhadap Rasman Nasution di media sosial pribadinya semakin menohok, terutama terkait bukti yang ia ajukan di persidangan. Dan kali ini Rasman pun memberikan tanggapannya. Menurut Rasman, data yang ia sajikan di persidangan pun sudah sangat jelas dan sempurna. Ia pun mengklaim bahwa Hotman Paris tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang ia ajukan di hadapan majelis hakim. Rasman pun juga menegaskan bahwa bukti yang dipaparkan Hotman di persidangan adalah urusan antara Hotman dan Iklima. Namun, ia berjanji akan membuktikan di pengadilan bahwa tuduhan dugaan pelecehan seksual terhadap Hotman Paris memang benar adanya. Kamu lihat kan ada berkas dia bawa itu dengan dia punya dokumen yang dibungkus dengan paper bag, dengan tas yang berwarna hijau. Ada lihat nggak? Lihat kan? Dan itu diletakkan, pertama dia bawa dari luar, kemudian diletakkan di kursi sebelah dia. Nah, supaya kalian tahu, ketika persidangan itu, terutama ketika saya cecar dengan pertanyaan-pertanyaan, dia sudah kewalahan. Karena dia pertama saya tanya, apa beda pacaran dengan hubungan khusus? Karena dia selalu berdalih hubungan khusus, tidak berpacaran tapi hubungan khusus. Nah, dia nggak bisa jawab. Sampai saya bilang ke ketua majelis yang mulia, tolong ya dicatatkan. Sudah, kita sudah pasti catat karena penitra itu sudah mencatat. Dia berdalih bahwa hubungan khusus itu seolah-olah boleh melakukan sesuatu tanpa berpacaran. Nah, yang kedua, dia berdalih lagi bahwa satu perbuatan itu dia tidak lakukan. Tapi seandainya pun dia lakukan, dia mengatakan itu suka sama suka. Nah, jadi saya balik lagi bertanya, mana yang benar? Tidak Anda lakukan, lalu kemudian ada suka sama suka, artinya ada perbuatan itu kan? Nah, dia nggak bisa jawab, saya juga tidak ingat. Makanya saya katakan dia, ketika debat dengan saya itu, dia seperti terkena penyakit amnesia, lupa. Tapi terkait dengan saya, tanggal berapa saya posting ini, ingat semua dia. Tapi tentang apa perbuatan dia lupa. Tapi hakim mencatat. Poin yang ketiga, Hotman ini mencoba membangun satu narasi tentang saya. Yang seolah-olah saya membrainwash. Seperti mencuci otak atau mengarahkan seorang Iklima Hakim. Sampai saya ngomong ke dia, kalau nomor telepon yang Anda sudah akui tadi kami catat, sudah ada dan sesuai dengan Iklima Hakim, kira-kira apakah mungkin chattingan WA Anda yang berbau mesum itu ke Iklima Hakim, terus tanpa Iklima Hakim kasih ke saya, terus pindah dari handphone Anda ke saya? Kan tidak logik, karena saya bukan pesulap, saya bukan dukun. Nah, 3 poin ini sudah jelas, makanya Profesor Elvi Sombing mengatakan sudah sangat sempurna data yang saya sajikan dan sangat sempurna bahwa seorang Hotman itu tidak mampu menjawab. Nah, maka ketika akhir dari proses persidangan itu terkait pemeriksaan dia sebagai saksi korban, dia mencoba berkali-kali minta tolong ke majelis agar dokumen yang dia pegang itu dan dipaparkan beberapa halaman, bukan semua, dipaparkan beberapa halaman. Contoh, dia mengatakan Iklima Hakim kirim foto ini itu urusan dia dengan Iklima Hakim. Saya hanya akan membuktikan 2 hal. Saya sudah sampaikan di depan majelis. Ini yang saya katakan, saya menguliti Anda. Terus saya dempatkan ke depan majelis. Apa itu? Saya akan buktikan bahwa perbuatan dugaan pelecehan seksual ada Anda lakukan. Rasman Arif Nasution menegaskan bahwa ia akan membuktikan di pengadilan bahwa semua yang disampaikan oleh Iklima Hakim kepadanya termasuk soal isi chat
tindakan dan juga kesaksiannya. Ia pun yakin bukti-bukti tersebut memang benar adanya. Dalam persidangan, Rasman pun juga mengklaim bahwa Hotman Paris berusaha untuk membela diri dengan menyerahkan sejumlah bukti yang seolah-olah menunjukkan bahwa ia tidak melakukan pelecehan seksual, melainkan hubungan yang terjadi atas dasar suka sama suka. Nanti pada waktu giliran Iklim Hakim saya akan buktikan bahwa apa yang disampaikan Iklim Hakim kepada saya itu benar adanya, yaitu chattingan, perbuatan, kesaksian dalam mobil, di apartemen Moy dan di klub. Itu saja. Tidak ada yang lebih serius daripada itu. Nah, setelah itu maka kita berkeyakinan kalau Hotman saja sudah kewalahan, insya Allah Iklim Hakim akan lebih kewalahan lagi berhadapan dengan saya dan tim hukum terkait dengan dokumen itu. Memang ditolak oleh majelis dan kami tolak. Dia juga ngomong di depan kalian para wartawan itu dengan membuka lembar per lembar itu percuma, karena dia sudah sampaikan di dalam, kemudian itu tidak bernilai. Ini kenapa? Karena itu sudah tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi itu hanya kamuflase yang dia bangun. Sampai ke Singapura dia bicara itu juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.